Banjir ekstrim yang melanda Bali merusak ratusan bangunan dan menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Peristiwa banjir bandang ini menjadi yang terparah dalam 70 tahun terakhir. Informasi selengkapnya terkait situasi di wilayah terdampak banjir Bali ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Bali Rekan Zainal Nur Arifin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Rima di studio dapat dilaporkan bahwa update daripada operasi SAR atau operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban banjir di wilayah Kota Denpasar saat ini membuahkan hasil yang cukup maksimal di mana sejak pagi hari tadi hingga malam ini ditemukan kurang lebih 7 jenazah dan korban yang dilaporkan hilang terakhir atas nama Maimunah ditemukan sekitar pukul 21.00 di bawah reruntuhan bangunan toko miliknya yang ambruk atau roboh terseret arus banjir bandang di saluran Tukat Badung. Dan saat ini jumlah total dari keterangan dan rem 163 Wirasatya menyatakan bahwa keseluruhan total korban meninggal akibat banjir bandang di Bali saat ini mencapai 15 orang. Dan untuk laporan korban hilang saat ini sudah ditemukan semua dan terakhir tadi sekitar pukul 21.00 WITA. Dan jenazah saat ini telah berada di Rumah Sakit Prof. Ngurah untuk dilakukan otopsi dan proses lebih lanjut. Ya, sementara dari pantauan Anda hari ini, saudara Zainal, untuk cuaca maupun situasi di sana seperti apa? Untuk cuaca dari pagi hari tadi hingga saat ini cerah dan tidak terdapat hujan ataupun eh, mendung dan bahkan terkesan lebih cerah dibanding 2 hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir bandang tersebut. Ya, sementara untuk terkait evakuasi korban sejauh ini seperti apa respon dari Gubernur Bali, Rekan Zainal? Ya, untuk proses evakuasi terhadap korban yang dilaporkan hilang telah selesai atau berjumlah 15 orang dan untuk di Denpasar sendiri sudah ditemukan semua hari ini dan terakhir tadi korban ditemukan atas nama Maimunah. Ya, terima kasih atas laporannya, Rekan Zainal Nur Arifin, jurnalis Tribun Bali. Selamat kembali beraktivitas. Terkait penemuan jenazah tadi seperti apa? Butuh lampu nggak? Syukur alhamdulillah pada malam hari ini pukul 21.33 jenazah Ibu Hajah Maimunah ditemukan. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Ternyata kami mencoba berulang kali untuk mengangkat batu-batu yang beton yang ada. Ternyata hanya malam yang menyebabkan kita lanjut terus. Tetapi dengan lanjut itu tidak mengalahkan semangat kami untuk menemukan jenazah beliau. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi yang sudah terlihat tadi, langsung dibawa, dibungkus, difoto, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Sanglah. Demikian. Total berapa jam pencarian? Kalau kita hitung pencarian itu dari mulai pagi sampai dengan malam hari ini ternyata ditemukan dengan cara manual dengan melaksanakan patroli sepanjang sungai, kemudian akhirnya ditemukan di sekitar kurang lebih dari tempat peristiwa itu kurang lebih hanya kemarin sore kurang lebih 50 meter saja. Kendalanya itu apa sih? Kendala tidak ada, hanya semangat dan upaya dari arahan dari Pak Gubernur. Dan beliau pada hari ini datang untuk menyaksikan bahwa kami atas arahan Bapak Panglima, arahan Bapak Gubernur untuk segera mencari pada malam hari yang harus dapatkan untuk jenazah Ibu
Maimunah. Demikian. Pak, ini korban terakhir atau masih ada korban yang... Kemungkinan kami berdoa untuk korban terakhir. Jadi 5 yang diperkirakan hilang, yang belum ditemukan. Hari ini yang kelima sudah ditemukan. Jadi total berapa, Pak? Total semuanya 15 orang korban meninggal. Mungkin dari Pak Gubernur. Terima kasih kepada jajaran TNI dan Basarnas yang telah kerja keras. Saya mengikuti dari pagi bersama Pak Wali Kota, Pak Danrem, dan Pak Pangdam. Bahkan dari kemarin untuk mendata korban yang belum ketemu, cari dengan ada yang menyusul sungai, dan ada yang mencari di runtuhan bangunan. Saya minta tadi saya tinggal makan tadi bersama Pak Wali, terus balik, doanya semua tadi terkabulkan, malam ini selesai. Pak, kenapa tadi dipilih alternatif untuk secara manual itu, Pak? Oh bukan, tadi kan dugaannya ada di runtuhan bangunan rukonya, kemungkinan juga di estuari dam, di mangrove gitu. Ada 3 titik. Nah, di runtuhan bangunan digali-gali belum, tapi tadi semua doa, yang umat muslim berdoa, kita juga berdoa kalau supaya bisa malam ini supaya sudah ditemukan. Ternyata kegigihan TNI dan Basarnas tadi walaupun terus bekerja menggali tidak ketemu, rupanya nyebrang, menggalinya di sebelah barat yang dekat dengan BCA, di situ ditemukan sehingga bisa dievakuasi. Setelah evakuasi selesai, langkah selanjutnya fokusnya akan kemana ini, Pak? Pembersihan ini semua, kemudian tentu juga sampah di sungai juga, dan masih lanjut di Pasar Badung dan di Pasar Pusat. Pak, mengingat di rumah yang dirobohkan di kanan kirinya juga kan terdampak, apa itu akan jadi salah satu fokus juga? Nanti akan dievaluasi keseluruhan keberadaan bangunan yang ada di tepi sungai ini, karena bagaimanapun ini kan sungai yang besar, yang di musim hujan ada aliran air yang cukup deras, sehingga perlu dipertimbangkan ke depan seperti apa yang harus kita lakukan. Berapa hari Pak untuk membersihkan puing-puing ini, Pak? Ya, Targetnya membersihkan. secepat mungkin, jangan tanya kalau bisa besok tentu saja. Target 1 minggu tanggap darurat itu, Pak Gub? Ya. Berarti harus selesai selama 1 pekan tanggap darurat itu, termasuk? Enggak, 2 minggu. Tanggap daruratnya 2 minggu. Oh, kemarin Pak, Satu minggu, Pak. Nanti kalau bisa diperpanjang, Pak. Bukan Pak, sudah diperpendek katanya, Pak. Diperpendek? Ya. Ya seminggu, kalau nggak cukup seminggu ya diperpanjang lagi. Pak, berarti proses perbaikan infrastruktur belum berjalan, Pak ya? Belum, kan masih ada waktu. Ini dulu menyelamatkan korban dulu. Pak, berapa sih jumlah bangunan yang ada di sepanjang bentaran? Yang di sini ada 7 yang akan 9. yang 3 udah dirobohin. Lagi ya, masih ada lagi sebelahnya tuh masih udah bolong. Memang sudah harus dirobohin juga. Ada lagi. Sip, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas doanya. Bego itu loh, masyarakat yang di sana suruh ke situ. Pak, sini Pak, di sini Pak, sini Pak, sini Pak. Apa? Pak, geser Pak. Awas, jenazah. Oper Bang. Langsung. Kepala mana? Kebangannya pasang lagi. Jangan. Yang bukan media resmi. Enggak ada, Bang. Jangan. Tolong kamera, video, dan foto jangan digunakan. Tolong jangan ya. Buka jalan dah. Ke siapa ya? Siap. Mundur lagi. Lepas. Nah, situ Bang. Pak Rudi. Kurang. Sip.
Ini dua orang aja. Keluarga enggak keluarga? Keluarga nggak usah dulu Pak, biar keluarga sana aja. Basarnas satu orang. Ya, Basarnas dua orang. Siapa yang ikut itu? Siapa? Bang. Edo. Nah, ya, Edo depan Edo. Buka dulu. Keluar. Sabar. Nah, itu kan dilipat Bang, dilipat aja. Naik Bang. Naik. Masyarakat sudah ada? Sudah depan Pak. Sudah ada, siap. Oke, alhamdulillah. Gubernur Bali Wayan Koster membantah penyebab musibah banjir di Bali disebabkan karena maraknya alih fungsi lahan. Hal tersebut ia ungkapkan saat meninjau pembongkaran bangunan di Jalan Sulawesi Denpasar pada Kamis 11 September. Untuk evaluasi banjir di depannya, kata Koster akan menelusuri sungai-sungai besar dari hulu ke hilir untuk sekaligus memastikan apakah di hulu sungainya terdapat kerusakan ekosistem. Penanganan banjir di Bali hingga kini masih dilakukan. Koster berharap semoga air di Tukat Badung yang berada di pinggir Pasar Badung tidak meluap lagi. Pembongkaran bangunan di Jalan Sulawesi ini menindaklanjuti 2 korban yang belum ditemukan. Lebih lanjut, Koster menyebut bahwa peristiwa banjir bandang di Bali ini tidak pernah terjadi dalam 70 tahun terakhir. Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan 2 lokasi terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukat Badung yang berimpitan serta kawasan Jalan Pura Demak. Sementara itu menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bali, banjir terjadi di 123 titik dengan rincian 81 titik di Kota Denpasar, 14 di Kabupaten Gianyar, 4 di Kabupaten Karangasem, serta beberapa titik di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung. Longsor juga terjadi di 18 titik yang tersebar di Gianyar, sebanyak 5 titik, 12 lokasi di Karangasem, dan 1 di Badung. Bencana banjir juga menyebabkan 16 titik bangunan jebol, 2 di Gianyar, 2 di Bandung, 11 di Karangasem, dan 1 di Denpasar. Bang, geser Bang. Awas, jenazah. Oper Bang. Langsung. Kepala mana? Tarik ya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Suharyanto mengungkap penyebab banjir bandang di Bali. Menurutnya curah hujan ekstrim terjadi sebelumnya hingga menyebabkan banjir bandang tidak terprediksi. Curah hujan ekstrim tersebut timbul dengan munculnya gelombang Rossby dan Kelvin. Ia menjelaskan curah hujan yang terjadi di Bali bahkan lebih besar dibanding bencana banjir di Bekasi beberapa waktu lalu. Gelombang Rossby dan Kelvin adalah fenomena meteorologi yang berhubungan dengan dinamika atmosfer dan lautan, serta seringkali mempengaruhi pola cuaca seperti hujan ekstrim. Dikutip dari infografis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Jawa Timur yang diunggah di akun media sosial X pada tahun 2022 lalu, gelombang Rossby adalah fenomena gelombang yang terjadi di fluida atau atmosfer atau lautan dan berotasi secara berpasangan serta bergerak dari timur ke barat hingga sekitar ekuator. Wilayah yang dilalui gelombang Rossby akan berpotensi mengalami peningkatan pertumbuhan awan konvektif seperti cumulonimbus.
Awan CB sendiri merupakan jenis awan yang padat dan menjulang vertikal tinggi serta menghasilkan badai petir dengan potensi hujan lebat, petir angin kencang, cuaca dingin dan bahkan tornado. Dikutip dari Ocean Service, gelombang Rossby secara alami terbentuk akibat rotasi planet. Dengan skala yang saking besarnya, gelombang Rossby dapat mempengaruhi cuaca dan iklim secara global. Sementara itu masih dilansir infografis BMKG Juanda yang sama, gelombang Kelvin adalah gelombang atmosfer yang merambat dari arah barat ke timur dan biasanya dibangkitkan oleh pemanasan sinar matahari. Jika gelombang Kelvin aktif atau terpicu, maka wilayah yang dilewatinya berpotensi mengalami peningkatan pertumbuhan awan konvektif pula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.